Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu di materi dan klasifikasinya. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Macam-macamnya zat padat, zat cair, dan zat gas. Perbedaan zat padat, cair, dan gas. Padat mempunyai bentuk dan volume tetap, cair mempunyai volume tertentu tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap bergantung pada media yang digunakan, sedangkan gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Padat, jarak antar partikel zat padat sangat rapat. Cair, jarak antar partikel zat cair lebih renggang, sedangkan gas, jarak antar partikel gas sangat renggang. Kemudian padat, partikel-partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Cair, partikel-partikelnya dapat bergerak namun terbatas, sedangkan gas, partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas. Contoh zat padat: pensil, meja, kursi, buku, batu, dan lain-lain. Contoh zat cair, contohnya air, minyak, sirup, susu, santan, dan lain-lain. Zat gas, udara, oksigen, nitrogen, helium, dan lain-lain. Selanjutnya, perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Unsur disusun oleh zat murni atau zat tunggal. Senyawa disusun oleh unsur-unsur, sedangkan campuran disusun oleh beberapa zat. Kemudian, unsur tidak dapat dipisahkan secara kimia biasa. Senyawa dapat dipisahkan dengan cara kimia, campuran mudah dipisahkan dengan cara fisika. Unsur sifat lebih sederhana dari senyawa. Senyawa sifatnya berbeda dengan sifat unsur-unsur penyusunnya, sedangkan campuran sifat zat penyusunnya masih tampak ada. Kemudian unsur prosesnya tersedia di alam, senyawa terbentuk dari perubahan kimia, sedangkan campuran terbentuk dari perubahan fisika. Contoh unsur, senyawa, dan campuran. Unsur rumus kimianya Hf, yaitu hidrogen dan fluor. Nama senyawanya hidrogen fluorida. Kemudian unsur HCl, yaitu hidrogen dan klor. Nama senyawanya hidrogen klorida. Kemudian unsur HBr, yaitu hidrogen dan brom. Nama senyawanya hidrogen bromida. Kemudian unsur Hi, yaitu hidrogen dan iod. Nama senyawanya hidrogen iodida. Selanjutnya unsur H2S, yaitu hidrogen dan sulfur. Nama senyawanya hidrogen sulfida. Selanjutnya contoh dari campuran. Ada dua jenis campuran, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya merata. Contohnya air dengan garam, air dengan gula, dan sebagainya. Campuran homogen disebut juga dengan larutan, seperti larutan asam, basa, dan garam. Yang kedua, campuran heterogen adalah campuran yang komposisi zat penyusunnya tidak merata. Contohnya air dengan kopi, bensin dengan minyak tanah, dan sebagainya. Perbedaan sifat asam, basa, dan garam. Sifat asam rasanya masam, sifat basa rasanya pahit, garam rasanya manis, asin, atau tidak berasa, atau hambar. Kemudian sifat asam, derajat keasaman atau pH kurang dari 7
basa lebih dari 7, sedangkan garam sama dengan 7. Selanjutnya, sifat asam dapat memerahkan kertas lakmus biru. Basa dapat membirukan kertas lakmus merah, dan garam tidak merubah warna kertas lakmus. Sifat asam tidak merubah warna kertas lakmus merah, basa tidak merubah kertas lakmus biru. Sifat basa menghasilkan ion H+ jika dilarutkan ke dalam air. Basa menghasilkan ion OH- jika dilarutkan ke dalam air, sedangkan garam tidak menghasilkan ion H+ atau ion OH-. Pemisahan campuran. Campuran dapat dipisahkan menggunakan berbagai teknik. Kromatografi, teknik pemisahan pelarut pada medium padat. Destilasi, pemisahan yang didasarkan pada perbedaan titik didih. Penguapan, teknik pemisahan padatan dari larutan, sedangkan filtrasi dapat memisahkan padatan dengan berbagai ukuran. Manfaat pemisahan campuran. Pada proses pemisahan suatu campuran, ada yang memerlukan metode pemisahan, ada pula yang dikombinasi lebih dari satu jenis metode. Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan metode pemisahan dengan menggunakan metode pemisahan tertentu. Yang pertama, pemurnian garam dapur. Air laut banyak mengandung mineral, terutama garam dapur atau NaCl. Petani garam dapur memisahkan garam dapur dengan menjemur air laut pada sebuah bangunan yang datar dan lapang. Garam yang diperoleh kemudian diolah di industri untuk dicuci dan ditambah iodium. Yang kedua, pemurnian air minum. Air adalah sumber kehidupan. Air selalu diperlukan dalam setiap bidang kehidupan kita. Bagi penduduk Indonesia, tidak sulit untuk mendapatkan air tawar. Namun, di daerah Timur Tengah, untuk mendapatkan air tawar, mereka melakukan penyulingan atau destilasi untuk memperoleh air tawar secara besar-besaran. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.